Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aga Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIM 0525446673 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada video ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja pada soal tugasnya. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 2, sehingga data-data dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file dengan sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Terdiri dari kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, kuantiti bahan ajar, stok safety bahan ajar, kemudian ada catatan. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, terdapat filter stok ya, terdiri dari UT daerah, UPBJJ. Terus kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Terus kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Terus fitur filter dapat di reset. Terus kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Terus kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Baik, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa folder dan filenya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini kita sudah di halaman website-nya dengan judul Sistem Informasi Bahan Ajar UT. Di sini ada menu stok, halaman stok bahan ajar, kemudian tracking dan flow order. Kita ke halaman stok bahan ajar. Nah, di sini sudah ada beberapa stok bahan ajar ya. Ada kode, judul, kategori, UPBJJ, rak, harga, quantity, safety quantity, kemudian status, catatan, dan aksi. Kemudian di sini juga ada fitur edit untuk mengedit dan menghapus. Dan di sini keterangan status berwarna hijau menandakan aman, yang berarti stok di bawah di angka 10 atau di atas 10 ya. Terus kemudian status menipis dengan ditandai dengan warna kuning yang dengan arti stok di bawah 10. Nah, di sini juga terdapat filter data ya untuk memfilter semua UPBJJ. Di sini sudah terdapat semua. Kemudian ada kategori, semua kategori di sini sudah sesuai. Kemudian di sort judul di sini juga ada untuk memfilter ya, sort judul, harga, dan quantity. Di sini juga ada menu reset filter. Kemudian di sini ada fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Ya, kita bisa menambahkan data bahan ajar baru. Langsung saja kita coba untuk mengedit ya pada biologi umum praktikum. Statusnya kita rubah menjadi menipis. Kita coba edit. Disamakan saja praktikum, boleh kita ganti mata kuliah MK pilihan misalnya. Terus kemudian Surabaya-nya diganti dengan Makassar. Kemudian kita menjadi 2 dengan harga 20.000, samakan. Kita jumlah stoknya misalnya 5 dan safety stoknya 5. Catatan stok bahan ajar sudah terjual misalnya. Terus kita klik update data dan muncul keterangan data berhasil diupdate. Kita klik OK. Nah, di sini maka statusnya menjadi menipis ya, karena kurang dari 10. Ini sudah kategorinya sudah berubah menjadi NK pilihan, UPBJJ-nya sudah berubah juga menjadi Makassar, dan catatannya stok bahan ajar sudah terjual. Ini sudah sesuai. Terus kemudian kita sebaliknya ya,
statusnya menjadi aman. Kita coba edit pada judul dasar-dasar sosiologi. Misalnya kita merubah UPBJJ-nya menjadi Jakarta, terus kemudian raknya misalnya 3 di 3, kemudian harganya kita ubah misalnya 70.000. Terus di sini kita jumlah stoknya rubah menjadi 20 dan safety stoknya misalnya 15. Kita ganti catatannya dengan stok bahan ajar sudah di restock. Oke, kita update. Nah, maka muncul keterangan data berhasil terupdate ya. Nah, di sini sudah berubah ya. UPBJJ-nya menjadi Jakarta, raknya sudah berubah, kemudian harganya berubah, quantity dan safety quantity-nya juga sudah berubah ya, dan status menjadi aman karena stoknya melebihi dari 10. Catatannya bahan ajar sudah di restock. Oke, sudah sesuai. Kita mencoba untuk menjalankan filter ya. Kita coba untuk memfilter agar UPBJJ-nya dari Jakarta ya. Oke, nah di sini sudah terfilter UPBJJ yang hanya dari Jakarta. Kemudian kita memilih kategorinya misalnya NK wajib. Nah, di sini sudah terfilter ya. Kemudian short judul sudah, short harga kita sudah. Nah, ini sudah menjadi dari quantity yang terendah dan short quantity. Nah, ini sudah sesuai ya. Dan di sini kita bisa mereset filternya kembali. Nah, sudah terreset. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan bahan ajar baru, misalnya dengan kode MSI 02 kuliah. Oke, dengan kategori pilihan praktikum UPBJJ Jakarta misalnya dengan lokasi rak 3 misalnya dengan harga 100.000. Oke, dengan jumlah stok misalnya kita 20, safety stoknya misalnya 17, dan catatan bahan ajarnya stok bahan ajar baru ditambahkan. Nah, muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke, nah maka sudah terdaftar ya, sudah ditambahkan dengan kode MSIM 4302 judul pemrograman berbasis web dengan kategori praktikum UPBJJ Jakarta dengan harga 100.000, stok kuantitinya 20, safety stoknya 17, statusnya aman ya karena melebihi dari 10, catatan stok bahan ajar baru. Oke, menurut saya ini sudah menjawab ya pada nomor 1, sudah sesuai semua. Nah, di sini juga terdapat total data ya, ada 5 stok bahan ajar, kemudian stok menipis ada 2, stok aman ada 3, sudah sesuai ya, sudah menjawab. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar ya. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order, kemudian nomor DO-nya, terus kemudian terdapat NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, kemudian ada tanggal pengirimnya dan total harga ya. Baik, langsung saja kita jalankan menu tracking delivery order. Di sini sudah berada pada menunya ya. Total DO masih kosong, total pendapatan dan masih kosong. Ini ada fitur untuk menambahkan delivery order dengan NIM,
ini mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, ekspedisi, di sini ada JNE reguler dan JNE express, kemudian pilihan paket ya. Di sini ada terdapat tanggal kirim, status pengiriman. Di sini juga ada menu riset ya. Di sini ditambahkan juga pencarian dan video order. Di sini adalah status atau riwayatnya ya, riwayat DO. Baik, langsung saja kita coba untuk memasukkan atau menambahkan DO dengan nama misalnya kemudian nama, terus ekspedisinya kita menggunakan JNE Express dengan pilihan misalnya ini. Kita pilih tanggal kirimnya misalnya sekarang, kemudian pilih prosesnya dalam perjalanan. Nah, di sini detail paketnya ya, dengan nama paket pemrograman berbasis web. Isi paketnya ini MSIM 4309, MSIM 4310, total harga 150.000. Oke, kita simpan PO nya, kemudian muncul keterangan delivery order berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, maka sudah ditambahkan ya status dalam perjalanan. Ini nomor deponya, nama anggaran pemasangan Alfarizi dengan ini, ekspedisinya JNE Express, kemudian paket pemrograman berbasis web. Nah, ini adalah tanggal kirimnya, kemudian ini total harganya. Ini juga terdapat fitur edit ya atau hapus. Terus kemudian kita bisa menambahkan lagi misalnya misalnya ini, kemudian dengan nama, Sari Fitria, pilih ekspedisi JNE reguler, kemudian pilih paket yang ini misalnya dengan tanggal 25. Nah, prosesnya yaitu selesai ya. Nah, ini detail paketnya, paket algoritma dan pemrograman. Isi paketnya ini total harga 130. Oke, kita simpan. Keluar notifikasi delivery order berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, ini sudah tersimpan ya dengan nomor DO 20260002. Ini sudah sesuai ya dengan nama, NIM sudah sesuai semua, status pengirimannya selesai. Oke, kita juga bisa mereset ya. Oke, di sini total DO2, total pendapatan 280.000. Oke, baik, menurut saya ini sudah menjawab nomor 2 ya, sudah sesuai dengan instruksi soal. Baik, demikian pengerjaan tugas dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.